Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya, khatibullah. Insyaallah sanwasil kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan surah Asy-Syams, dan kita masuk pada ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Jadi kalau bagian yang terakhir ini isinya adalah tentang kaum Tsamud, ya, sebagai sebuah contoh terkait dengan satu kaum yang mana mereka lebih cenderung fujurnya. Kalau kemarin kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, jadi kita diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan wa qad khaba man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Nah, orang yang mengotori jiwanya ini rugi, khaba, khasirah di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi khatibullah, kalau kita lihat munasabahnya seperti itu, ya, korelasinya antara bagian ini ayat 11 sampai 15 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi 11 sampai 15 ini sebagai contoh terkait dengan orang yang waqad khaba man dassaha. Artinya kalau ada contoh seperti ini, maka tidak pantas, tidak pas kalau kemudian mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka justru kemudian melakukannya, maka akibatnya apa? Sama dengan kaum Tsamud ini. Jadi kalau mereka mentakdzib, mendustakan Rasulullah SAW, maka yang mereka lakukan dulu pernah dilakukan oleh satu kaum, namanya kaum Tsamud. Pertanyaannya, kenapa kaum Tsamud kok dimunculkan di surat ini? Ternyata para ahli tafsir mengatakan Tsamud itu kaum yang masyhur indal Arab. Kaum Tsamud itu yang masyhur, yang terkenal, yang dekat dengan orang Arab. Dan ada yang mengatakan itu sulalahnya sama. Apa sulalah itu? Artinya basic keturunannya sama dari orang Arab. Tapi intinya Tsamud ini dan contoh karena dia dekat dengan orang Arab, sehingga mereka kemudian dengan familiarnya, ya, kemasyhuran dari kaum Tsamud ini, mereka kemudian bisa, ya, berpikir lagi, bisa mengulang memori mereka, sehingga kemudian mereka mengambil pelajaran, sehingga kemudian mereka taat kepada Rasul, menerima apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk di ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat Tsamudu bitaqwa. Kadzabat Tsamudu bitaqwa. Ay kadzabat qabilatu Tsamud nabiyaha Salihan alaihi salam bisababi tughyaniha wa baghiha. Jadi kaum Tsamud itu mendustakan, di sini tidak disebutkan, ya, siapa yang didustakan. Siapa yang didustakan? Tentunya adalah Nabi Salih alaihi salam. Jadi mereka mendustakan Nabi Salih sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka sudah diberi tahu. Nah, terkait dengan mukjizatnya apa Nabi Saleh? Unta yang lahir, yang keluar dari batu.
Itu mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam. Aturannya bagaimana? Si onta ini minumnya banyak. Jadi dia dapat jatah 1 hari. Kaum Samud dapat jatah 1 hari. Jadi sehari ontanya, sehari kaum Samud. Nah, orang-orang Samud ini merasa tidak mungkin tidak adil atau apalah. Mereka kemudian mengusahakan bagaimana si onta ini musnah, bagaimana si onta ini hilang, sehingga mukjizat Nabi Shaleh itu hilang. Ya, itu yang dimaksud dengan tawaha. Jadi melampaui batasnya. Ya, artinya maksiatnya ini sudah melampaui batas. Durhakanya mereka kepada Nabi Shaleh itu sudah melampaui batas. Kapan itu? Idzin ba'atha ashqaha. Ketika imba'atha. Apa imba'atha? Yaumul ba'ats. Apa artinya ba'ats? Bangkit. Ketika bangkit, idza qama, ketika berdiri. Ketika, artinya di sini berdiri tidak hanya semacam motor berdiri, tapi mengeksekusi, melaksanakan tadi tughyannya tadi, toghwa tadi, melampaui batasnya. Ketika bangkit, siapa yang bangkit? Ashqaha, orang yang paling celaka dari kabilah Samud. Jadi orang yang ashqa bukan asko ya. Kalau asko itu kayak apa namanya itu? Yang benerin mobil itu namanya salon mobil ya. Ini ashqa. Jadi kata syaqi, orang yang celaka. Kalau ashqa, orang yang paling celaka. Kalau ada sighah atau wazn ashqa af'al, maka di situ ada makna lil tafdil. Namanya af'al lil tafdil. Kabir, apa tadi kabir? Kalau akbar lebih besar, paling besar. Jadi lebih, paling, jadi superlatif. Jadi lebih. Jadi ashqa, orang yang paling celaka. Siapa dia? Kata Syekh Zuhaili, beliau katakan, mengambil riwayat dari tafsir yang lain, beliau mengatakan wahwa Qudar bin Salif. Namanya Qudar bin Salif. Wahaimiru Thamud. Apa Wahaimir itu? Wahaimir itu kayak himarnya kaum Thamud. Qudar bin apa? Qudar bin apa? Siapa tadi Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Jadi bangkit ini orang. Dia bangkit merencanakan, membuat maker bagaimana dia bisa mengeksekusi onta mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam. Yang perlu diketahui adalah si Qudar bin Salif ini dalam satu hadis katakan adalah bukan orang biasa ya, dia orang besar. Jadi dia orang yang mani', ya, rajulun 'alimun azizun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zum. Jadi ini orang yang alim, orang yang besar. Besar tidak semata-mata fisiknya, besar namanya, besar atau tinggi kedudukannya. Orang yang mani itu apa? Yang punya imunitas, yang nggak bisa diganggu lah. Orang besar. Hah? Ya, ini orang besar.
Nah, orang ini kemudian dia mengambil perang gitu ya. Ini satu-satunya yang mengeksekusi terhadap unta Nabi Saleh alaihissalam. Makanya dikatakan idzin ba'atsa ashqaha. Nah, Nabi Saleh alaihissalam tahu rencana mereka ini. Maka beliau sampaikan lagi, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyah. Faqala lahum Rasulullah, nah berkata kepada mereka Rasulullah, utusan Allah. Siapa Rasulullah di sini? Nabi Saleh, bukan Nabi Muhammad ya. Jadi di Quran ada Rasulullah tapi bukan Nabi Muhammad, tapi di sini adalah Nabi Saleh. Di surat Al-Fatih Muhammadur Rasulullah. Iya. Al-Fat. Ya, Al-Fatih sama Al-Fat. Kalau di sini faqala lahum Rasulullah. Tapi maksudnya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Jadi Nabi Saleh datang mengingatkan naqatallah. Ini kalau dalam bahasa Arab, dalam gramatika nahwu, naqatallah sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Fiilnya mana? Fiilnya disimpan, dikira-kira digambarkan dalam otak kita, muqaddar. Ai dharu naqatallah wahdharu ta'arrud laha aw an tamassuha bisu'in watrukuha wa tanawulaha shirbaha minal ma'i al-mukhassas laha. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqatallah, biarkan unta Allah ini. Bahasanya apa? Unta Allah. Apa Allah punya unta gitu? Nah, litakrim wa tasyrif. Sama kayak kemarin kita bahas ya. Baitullah, Syahrullah, Ahlullah. Ada litakrim wa tasyrif. Untuk memuliakan. Disebut naqatallah. Jadi naqatallah. Kalau kita bahasa naqatallah, biarkan unta Allah ini, jangan diganggu, jangan disakiti. Wasuqiyah, biarkan suqiyah. Apa suqiyah? Minumnya. Artinya biarkan dia, jangan ganggu, jangan sakiti, bahkan jangan sampai dibunuh. Dan juga terkait dengan minumnya, jangan diganggu minumnya. Kita jadwalnya sudah ada. Itu sebagai sebuah penegasan dari Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya agar betul-betul menjaga yang namanya naqatallah. Ini bukan unta saya. Ini bukan unta Saleh. Ini naqatallah. Dia ada jatah suqiyah, ya, suqi untuk minum, biarkan jatah, jangan diganggu. Tetapi itu tadi ayat berikutnya, fakadzabuhu fa'aqaruha, fakadzabuhu, kemudian mereka justru mendustakannya. Fa'aqaruha, kemudian mereka membunuhnya. Akor menyembelih ya, bisa menyembelih ya, intinya hasilnya berbunuh. Jadi fakadzabuhu fi tahdhirihi iyyahum minal adzab. Nah, artinya Nabi sallallahu tadi, karena ini unta Allah, jangan kalian macam-macam, jangan diganggu. Ini unta Allah, kalian mengganggu unta Allah, nanti azab akan tiba. Azab akan datang, akan menimpa kalian. Nah, mereka bilang, kita perlu buktikan ini. Benar nggak kata Saleh alaihissalam ini? Benar nggak kata Saleh ini? Jadi walam yubalu bima anzarhum bihi minal iqab. Mereka nggak peduli, mereka cuek. Yubalu, walam yubalu bima anzarhum bima iqab. Fa'aqara al-ashqa an-naqa.
Nah, yang unik di sini ikhwati fillah, yang membunuh siapa tadi? Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Tapi di sini bahasanya fa'aqaruha. Mereka semuanya membunuhnya. Padahal yang bunuh cuma si Qudar. Yang eksekusi hanya si Qudar. Tapi masalahnya semuanya ridho dengan perbuatan si Qudar. Nah, ini penting ya. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan yang buruk, kemudian yang lain diem saja, itu seolah ikut melakukannya. Nah, ini na'udzubillah ya. Jadi pelakunya satu, tapi semuanya ridho, semuanya mau, semuanya mengiyakan gitu ya. Mengiyakan yang dilakukan oleh Qudar bin Salif. Maka seolah-olah semuanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bersepakat bekerja sama, kong kaling kong. Apa kong kaling kong? Berseteru untuk menghabisi naqatallah tadi. Jadi walaupun yang satu orang, tapi dinilai ini perbuatan banyak orang. Ini kalau dalam bahasa sekarang itu ada kingmakernya, ada eksekutornya. Nah, gitu kan ya? Ada kingmakernya, kayak main bola saja ya. Ada eksekutornya gitu kan. Ini fa'aqaruh. Jadi ada pembunuhan berjamaah, tapi yang eksekusi cuma satu orang. Nah, ini yang berpikir nih, ini yang buat sarananya ini, yang ini mastermind-nya ini, yang ini macam-macam. Tapi yang pasti semuanya bekerja sama, ta'awun untuk menghabisi atau mengeksekusi an-naqah. Baik, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Maka kalau zaman dulu ketika satu kaum melakukan kemaksiatan, pendustaan kepada nabinya, dan nabinya sudah memperingatkan, maka azabnya turun seketika. Ini zaman dulu ya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu nggak begitu, nggak sama gitu ya. Kalau kita masih diberi kesempatan, nggak langsung ditimpakan, walaupun ada sebagian ditimpakan langsung ada, tapi secara umum azab itu ditangguhkan nanti di hari akhirat. Kalau kaumnya nabi-nabi terdahulu langsung, maka fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha fa'adbaqa 'alaihimul 'adzaba wa ahlakahum. Kemudian Allah timpakan. Nah, atbaq ini timpakannya itu menyeluruh. Dam ini menyeluruh, semuanya kena. Artinya yang mendustakan tadi ya. Tidak hanya si Qudar bin Salif, tapi semuanya. Fadamdama 'alaihimul 'adzaba wa fa'adbaqa 'alaihimul 'adzaba wa ahlakahum wa ghadiba 'alaihim fadammara 'alaihim fasawwaha. Nah, sawwa ini lebih tegas lagi. Sawwa bermakna amma, artinya meratakan, mengumumkan semua. Faja'ala al-uqubata nazilatan 'alaihim 'alas sawa. Allah turunkan hukuman ini, sanksi ini secara sama. Kabirihim wa saghirih, orang besarnya, orang kecilnya. Dzakarihim wa unthahu, laki maupun perempuan. Jadi tidak hanya yang kecil, yang penting semuanya punya sumbangsih.
punya peran untuk menyelesaikan naqdullah, maka semuanya terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Waqad fa'ala Allah dzalika bihim wa ahlakahum ghaira khaifin hadzal ashqa min 'aqibatin wala tabi'ah. Ya. Kalau kita perhatikan di sini ada kata Rabb ya. Artinya Allah itu Maha Kuasa. Jadi Rabbul Alamin itu Allah yang mengatur semua alam semesta. Ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan. Ada yang diangkat, ada yang dijatuhkan. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Itu Allah Rabbul Alamin. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Ketika seseorang durhaka, maksiat, ketika seseorang melanggar aturan Allah, bahkan sudah diberikan peringatan, ya ini sebagai sebuah bukti ya bahwasanya Allah itu tidak akan mengadab suatu kaum sampai Allah mengutus Rasul itu mengingatkan mereka. Hatta nab'atha rasulah. Allah tidak akan menghukum satu kaum sampai Allah mengutus Rasul. Supaya apa? Supaya orang-orang nggak ada hujjah, nggak ada istilahnya apa? Alasan, argumentasi. Saya Rasul nggak ada yang datang, nggak ada yang mengingatkan kami. Dan Nabi Saleh sudah datang mengingatkan mereka. Maka menjadi hak bagi Allah kemudian menghukum mereka. Fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzanbihim. Nah, ini juga sebuah pelajaran juga bahwasanya ketika ada musibah yang turun kepada kita, jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan. Jadi ada sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan, jangan-jangan ini ada dosa yang kita lakukan. Jadi introspeksi ya, muhasabah kita. Kita muhasabah, kenapa saya kok begini? Kenapa kita ditimpa hal yang seperti ini? Lihat dulu, lihat ke dirimu. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan nunjuk orang lain, tunjuk dirimu sendiri. Ibarat orang nunjuk 1 ke orang, 4 ke diri kita sendiri. Maka yang paling bagus adalah introspeksi. Intinya kalau antum ya sakit lah atau celaka atau apa saja, husnudzan kepada Allah. Ya semoga ini sebagai apa? Tahur, ya kan? La ba'sa tahurun insya Allah. Dan tetap berdoa, tetap roja, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Jadi azab ini diratakan kepada semuanya. Saghirihim wa kabirihim, dzakarihim wa unsahum. Karena mereka sudah berjamaah. Walaupun berjamaahnya tidak terus bareng-bareng ngerombol gitu ya. Ngelumpuk gitu, ngelumpuk gitu. Ini bahasa Jawa ini ngelumpuk. Berkumpul kemudian gebukin bareng-bareng gitu, enggak. Cuma 1 orang yang eksekusi. Tapi karena mereka ridha dengan perbuatan si kutar ini, maka Allah timpakan azab kepada semuanya. Fasawwaha tanpa kecuali. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak khawatir uqbaha setelahnya. Artinya Allah tidak pernah takut menghadap mereka ini. Ya, takut apa? Uqbah itu ya ketika mengeksekusi orang Samud ini ya biasa. Allah Rabbul Alamin. Kan ada kadang satu negara pemerintah menghukum seseorang. Aduh, jangan-jangan nanti ada balas dendam.
nanti ada serangan balik. Aduh, nah, kan takut kan? Tapi kalau tidak ada yang begitu, wala yakhafu uqbaha. Nah, bagaimana Allah takut, mereka maksiat aja tidak takut, gitu kan? Jadi Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Aziz, Allah Maha Qahhar, Allah Maha Qawi, Al-Qawi, Allah Maha Matin. Maka tidak ada kekhawatiran bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengeksekusi kaum Tsamud. Ya, sekali lagi ini sebuah kisah, sebuah cerita ya, yang mana ini menjadi pelajaran buat orang-orang dulu ketika Quran turun. Begitu juga kisah yang menjadi pelajaran buat kita semua. Namanya kisah itu mesti untuk diambil pelajaran, diambil hikmahnya, diambil ibrahnya, diambil mutiaranya. Intinya ketika orang itu kok melawan Allah, maka ya itulah akibat. Waqad khaba man dassara, sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Nah, di sini jiwanya dikotori dengan maksiat kepada Allah, dengan mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, intahaina min surati Asy-Syams. Hal indakum soal? Apakah ada pertanyaan? Moga Bapak. Ini tadi yang kaitannya dengan mendiamkan dari kemaksiatan tadi. Iya. Beda konteksnya antara kaum Tsamud yang tadi membiarkan Si Kudar ya? Kudar itu dengan yang dilakukan Abdul Muthalib ketika Abroha mau menyerang Ka'bah itu kan juga membiarkan ya kan, Ka'bah rumahnya Allah gitu. Iya. Dia protes cuma untuk ngambil ontanya kayak gitu ceritanya. Iya. Itu gimana tuh beda konteksnya? Kayaknya kalau yang Abdul Muthalib nggak tercela kayak gitu ya, seolah-olah dalam cerita itu gitu. Tidak tercela. Iya, Artinya membiarkan Abroha tetap menyerang Ka'bah dan yang diadap Allah pun hanya pasukannya Abroha gitu. Iya. Ya, konteksnya beda ya. Iya. Jadi kalau Abdul Muthalib, dia merasa yakin betul. Ya, dia juga membaca ya. Artinya ketika menghadapi siapa ini, Abroha dan pasukannya. Abroha itu dari Yaman ya. Itu negara boneka dari mana? Romawi. Kalau dari Arab sana itu kebanyakan negara-negara boneka. Ya, konteksnya Abdul Muthalib ini sudah bisa membaca. Kalau secara kekuatan ya jauh. Ini betul-betul pasukan perang ya. Pasukan perang yang kuat ya. Apalagi datang dengan logistiknya, dengan perlengkapan persenjataannya yang lengkap, bahkan disebut Ashabul Fil ya. Yang gajah bagi orang Arab itu aneh, unik ya, makanya kuda-kuda pada takut semua. Abdul Muthalib membaca itu, jadi beliau bukan mendiamkan dalam artian ridho dengan perbuatan siapa? Abroha, kan beda kan? Kalau tadi kaum Tsamud justru memfasilitasi lah ya, membantu dengan hati mereka, dengan perbuatan mereka, dengan persetujuan mereka. Tapi kalau tidak sama, dia tidak ridho kan, tidak ridho dengan perbuatan Abroha, dan dia tahu, yakin namanya Baitullah akan dijaga oleh Allah. Artinya itu memang dijaga dari dulu gitu.
Beliau mengatakan, ya Abdullah tuh kaget, loh, ente kok malah membiarkan Ka'bah, ente kok nggak melawan gitu ya, kok malah milih ontanya saja gitu. Maka beliau mengatakan, ya Ka'bah itu lahu rabban, inna lahu rabban yahmi. Ka'bah itu punya pemiliknya, yang pemilik itu akan menjaga. Jadi alasannya begitu. Jadi keyakinan maksudnya Ka'bah itu ada yang punya itu yang akan menjaga. Jadi di sini posisi Abdul Muthalib ya tidak ridha dengan perbuatan si Abu. Dan dia membaca juga secara kekuatan juga gak bakal bisa mengalahkan. Nah, sebenarnya Nabi Soleh juga sama, menghadapi kaumnya yang begitu banyak kan, Nabi Soleh juga nggak bisa secara manusiawi ya, tidak bisa melawan. Dan itu aja kan, Nabi Soleh nggak ridho juga. Tapi karena mereka sudah bersepakat seperti itu, terjadilah yang terjadi. Oke ya. Ya, bismillah. Kita tutup pertemuan kita dengan majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.